Halo Scaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kabinet aquascape DIY berbahan dasar multiplex atau plywood yang seperti ini kawan-kawan. Nah, untuk bahan ini menurut saya harganya cukup terjangkau. Kemudian untuk pengaplikasiannya, pembuatannya itu sangat mudah sekali. Terus untuk masalah kekokohan dan kekuatan ini juga lumayan. Karena sebelumnya saya juga pernah membuat kabinet namun dengan model yang sangat simpel sekali. Itu juga saya menggunakan plywood atau multiplex yang ini kawan-kawan. Nah, untuk video pembuatannya kawan-kawan bisa cek linknya ada di sini. Hari ini masih tetap saya gunakan dan tidak ada masalah untuk masalah kekuatan dan kekokohan. Nah, untuk yang baru ini ukurannya sudah saya sesuaikan dengan tabung CO2 5 kg dan bisa masuk. Nah, perlu diingat ya kawan-kawan, untuk bahan ini efektif untuk tank ukuran 80 cm ke bawah. Nah, untuk 80 cm ke atas nanti kawan-kawan bisa tambahkan rangka balok di dalamnya. Nah, kalau 80 cm ke bawah rangkanya hanya menggunakan plywood saja sudah cukup kuat. Ini sudah saya buktikan kawan-kawan. Oke, langsung saja kita praktekkan pembuatan kabinet aquascape DIY. Kabinet yang akan saya buat yakni berukuran 50 x 30 x 70 cm. Untuk pemotongannya bisa disesuaikan dengan video ini ya kawan-kawan. Yang pertama bagian atas, untuk ukurannya lihat di video ya kawan-kawan. Ini plywoodnya ketebalannya 18 mm. Kemudian ini bagian dasar atau bagian bawah. Lanjut, ini adalah bagian samping kiri dan kanan. Kemudian ini bagian tengah. Nah, ini nanti sebagai penopang. Jadi tidak usah pakai rangka, cukup pakai plywood dengan tebal 18 mm. Nah, kemudian ini ialah bagian belakang. Ini tebalnya 1,5 cm. Oke, lalu ini adalah bagian list depan atas. Nah, ini ketebalannya 15 mm. Nah, yang terakhir ini ialah bagian pintu. Nah, untuk pintunya ini juga ketebalannya 15 mm. Nah, untuk skrupnya saya menggunakan skrup berbahan baja hitam dengan panjang 3,5 cm. Tidak lupa saya juga menggunakan mata bor untuk melubangi yang ukurannya lebih kecil dari diameter skrup. Kemudian saya juga menggunakan lem kayu yang ada bonus sabun cawi, sabun mandi. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu membuat konstruksi dasar berbentuk kotak persegi panjang. Pilih bagian dasar dan sisi sebelah kiri atau kanan untuk dipasang terlebih dahulu. Kemudian kita tandai dengan pensil di bagian yang akan kita lubangi menggunakan bor. Tidak lupa salah satu ujungnya kita ganjal agar proses pelubangan lebih mudah. Sebelum kita skrup terlebih dahulu kita olesi dengan lem kayu. Kemudian kita tumpuk dan kita luruskan. Setelah lurus baru kita skrup dengan menggunakan obeng. Alasan saya menggunakan obeng karena lebih mudah dalam kontrol untuk kelurusan kayunya. Ulangi langkah tadi untuk proses pemasangan sisi lainnya.
Nah, jangan lupa untuk mengisrit-isrit bagian lem yang mencotot di sudut sambungan kayu. Setelah itu lanjut ke pemasangan bagian atas untuk menyelesaikan konstruksi dasar ini. Oke, setelah selesai kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan penopang bagian tengah. Namun sebelum kita pasang, multipleknya kita lubangi dulu menggunakan hole saw. Lubang ini berfungsi sebagai jalur colokan atau kabel dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, agar pemasangannya lebih lurus, jangan lupa untuk menandai bagian tengah di seluruh sisinya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan penopang bagian belakang. Namun sebelum kita pasang, kita lubangi dulu dengan menggunakan hole saw. Nah, lubang ini berfungsi untuk jalur dari colokan stop kontak yang ke belakang, kawan-kawan. Nah, agar pemasangan skrup bagian tengah tidak melengseh, miring, nah itu kawan-kawan harus menandai dan digaris agar nanti pemasangan skrupnya bisa belus tepat di tengah-tengah plywood penopang. Oke, sedikit tips dari saya ya kawan-kawan. Tetap gunakan bor, walaupun bornya pinjam. Karena di samping untuk efisiensi, ketika kita bekerja dengan menggunakan bor itu sedikit terlihat keren ya kawan-kawan. Walaupun ngebornya itu miring, ya gak masalah, namanya juga pemula ya kawan-kawan. Itu sah-sah saja. Yang penting ini hasil karya kita sendiri. Oke, kabinetnya sudah jadi 50%, sudah bisa dibuat untuk petangkringan ya kawan-kawan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang selang kanister di sisi kiri dan sisi kanan kabinet.
Ukur dulu, kemudian tandai seperti tukang-tukang pada umumnya. Sebelum kita lubangi dengan menggunakan hole saw, terlebih dahulu kita bor dengan mata bor yang paling besar. Hal ini perlu dilakukan agar proses pelubangan dengan hole saw lebih mudah. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan list atau frame bagian depan atas agar tampilan kabinet kita lebih bagus. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan pintu bagian depan. Nah, pintu ini modelnya kalau istilah orang Jawa itu kupu tarung atau twin door. Nah, di sini prosesnya ialah pemasangan engsel. Nah, untuk engselnya ini opsional ya kawan-kawan, terserah kawan-kawan mau pakai engsel sendok, mau pakai engsel murahan kayak saya, itu terserah kawan-kawan. Yang penting hatinya bahagia. Yang penting fungsinya sama, begitu kawan-kawan. Nah, untuk tipe engsel yang saya gunakan ini setelah ditandai harus dikeruk sedikit ya kawan-kawan, seukuran dengan engselnya agar nanti posisinya bisa pas, tidak tumpang atau tidak ada rongga antara pintu dengan sisi samping kabinet. Oke, engselnya sudah terpasang. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan sikilan. Maksud saya kaki-kaki kawan-kawan. Nah, seperti ini. Agar bagian dasar tidak menempel dengan lantai. Oke, kabinet Aquascape DIY sudah jadi 80%. Kita coba masukkan CO2 milik tetangga. Nah, ternyata sudah pas ya kawan-kawan. Nah, ini juga sangat kuat. Bisa kita petangkringi di atasnya seperti ini kawan-kawan. Ini sangat kokoh sekali. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pendempulan. Nah, untuk bahan dempulnya di sini saya menggunakan sisa dari lem kayu tadi yang saya campur dengan semen putih. Nah, ini biasa dipakai untuk pelamir tembok. Nah, kata tukang bangunannya ini bisa untuk kayu ya. Saya coba saja karena ini harganya sangat murah ya kawan-kawan. Kemudian untuk komposisinya yakni 1:2 ya kawan-kawan.
satu untuk semen putih dan 2 untuk lem kayu. Namun di sini untuk takaran pastinya ini saya iro-iro, maksudnya saya kira-kira saja kawan-kawan. Oke, setelah komposisi tercampur merata, langsung saja kita dempulkan dengan gaya tukang dempul. Untuk kapinya ini opsional, terserah kawan-kawan mau dibolak-balik, yang penting pas sesuai keinginan. Kita dempul secara merata di seluruh permukaan agar nanti ketika proses pengecetan catnya tidak boros, hasilnya bagus dan tentunya waterproof atau tahan air agar multipleknya juga lebih awet. Oke, setelah dempul kering, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu proses pengecetan. Nah, di sini saya menggunakan cat kayu biasa ya kawan-kawan, yang murah meriah. Nah, untuk bahan-bahannya ini opsional ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pengen yang bagus, tentunya bahan-bahannya juga harus yang bagus. Kalau yang sedengan kayak punya saya, ya bahan-bahan yang murah tidak masalah. Nah, tidak lupa sebelum pengecetan dikasih lemek ya kawan-kawan. Lemek itu alas kawan-kawan, agar tidak muncrat-muncrat ke lantai. Nah, untuk campuran antara cat dan thinnernya ini saya bikin 1:1 ya kawan-kawan. Nah, ini bisa kawan-kawan explore lagi. Setelah tercampur langsung kita cat dengan gaya tukang cat ya kawan-kawan. Dan warna yang saya pilih ialah Black Dove. Oke, hasil akhirnya akan seperti ini kawan-kawan. Cukup lumayan menurut saya. Nah, ini memang sengaja saya buat pas dengan tanknya agar seperti kabinet-kabinet aquascape real gitu ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.